Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afdal Amri, NIM 1930106002 dari kelas 19 TBU 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video kedua embriologi yang diampu oleh dosen Ibu Roza Helmita MSI, di mana materi kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai gametogenesis. Oke, kita masuk pertama mengenai ayat yang berhubungan dengan gametosis, yaitu Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqah mautan fa khalaqnal mautan idhaman fa kasawnal idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari sesuatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam keadaan yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang baik. Oke, kita masuk materi yang pertama mengenai pengertian gametogenesis. Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa, tergantung dari siklus hidup biologis organisme. Gametogenesis dapat terjadi pada pembelahan meiosis gametosit diploid menjadi berbagai gamet atau pada pembelahan mitosis sel gametogen haploid. Kedua, kita masuk materi mengenai spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang berarti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Tahap-tahap spermatogenesis terjadi dalam 4 fase yang meliputi fase pembelahan, pertumbuhan, pematangan, dan spermiogenesis. Spermatogenesis dimulai dengan pertumbuhan spermatogonium menjadi sel yang lebih besar, disebut spermatosit primer. Sel-sel ini membelah secara mitosis menjadi 2 spermatosit sekunder yang sama besar. Selanjutnya, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis menjadi 4 spermatid yang sama besar. Spermatid adalah sebuah sel bundar dengan sejumlah besar protoplasma dan merupakan gamet dewasa dengan jumlah kromosom haploid. Pada akhir proses terjadi pertumbuhan dan perkembangan atau diferensiasi yang rumit, tapi bukan pembelahan sel. Perkembangan yang terjadi adalah mengubah spermatid menjadi sperma yang fungsional. Nukleus mengecil dan menjadi kepala sperma, sedangkan sebagian besar sitoplasma dibuang. Sperma mengandung enzim dan memiliki peran dalam pembentukan embrio. Kita masuk materi mengenai oogenesis, yaitu materi yang terakhir. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum atau sel telur dalam ovarium. Oogenesis terjadi dalam ovarium. Kebanyakan ovarium vertebrata sepasang, kecuali bangsa burung atau aves, hanya memiliki satu yang berkembang. Pada dasarnya ovarium terdiri dari bagian korteks berisi sel telur, bagian medula berisi jaringan ikat. Ukuran ovarium tergantung dari jumlah telur yang diproduksi. Pada mamalia sangat kecil, pada vertebrata rendah lebih besar, dan telur yang dibentuk jumlahnya cukup besar. Ovarium pada masa reproduksi penuh dengan telur yang masak. Adapun peranan inti sel telur dalam vitelogenesis adalah untuk membentuk mRNA untuk sintesis vitellus. Kegiatan sintesis diawali dengan aktivitas gen. Membukanya pilin DNA. Kejadian itu dapat dilihat pada kromosom Lumbrusch pada oosit kata Afrika Xenopus leavis. Transkripsi DNA selalu terjadi selama pertumbuhan oosit yang meliputi sintesis mRNA, tRNA, dan rRNA. Translasi atau pembentukan vitellus terjadi dalam ooplasma setelah mRNA keluar dari inti, sedangkan mRNA selalu disintesis sebanyak mungkin untuk persiapan perkembangan embrio, terutama pada pembelahan zigot. Itulah penyampaian singkat mengenai gametogenesis. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.